Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Egy Rizky Trandrian. Di sini kita akan membuat tugas Blender dan Unity yang dimana nanti akan dijadikan 3D dan ditampilkan melalui barcode. Pertama-tama kita masuk ke Blender. Baiklah, di sini saya akan membuat project buku di mana pertama menekan S, menekan Z untuk membuat itu menjadi tipis. Kita cek dulu. Lalu setelah itu kita tekan di keyboard Yes dan Y untuk melebarkan itu. Lalu teman-teman masuk ke mode edit mode dengan mengklik tombol tab. Setelah itu menseleksi 3 bagian kanan, depan, dan kiri untuk kita membuat teksturnya. Setelah itu kita klik P di keyboard kita, klik juga selection. Masuk lagi ke object mode. Lalu klik kanan kiri atas, lalu menekan S Shift Z untuk menarik ke bagian dalam. Lalu kita klik Ctrl A dan scale. Lalu masuk lagi ke edit mode, kita klik bagian dengan di sana klik bagian atas itu dan bagian bawahnya. Hanya bagian atas dan bawahnya saja. Setelah itu kita klik Ctrl B, akan muncul garis seperti itu, langsung kita tarik saja. Nah, untuk bagian atasnya kita buat scale-nya dengan mengklik kursor kita, nge-scroll kursor kita sesuai dengan keinginan atau pemahaman kawan-kawan berapa yang ingin kalian lakukan untuk project ini, berapa ingin scale tersebut. Lalu kita kembali lagi ke dalam object mode. Setelah itu kita mengklik bagian dari bawah itu. Oke, lalu kita masuk lagi ke mode edit mode, kita klik Ctrl R. Setelah itu ada garis seperti itu, kita pojokkan ke kanan agar posisi seperti itu. Lalu kita buat aja sesuai dengan keinginan kita, karena di sini saya akan membuat 3. Jika kalian ingin mengikuti silakan saja. Setelah itu kita lakukan Ctrl R lagi untuk membuat di antara tengah-tengah garis itu, karena di sini kita akan membuat buku, jadi setidaknya kita membuat barisan-barisan yang cukup banyak. Buat sesuai dengan keinginan kalian, seberapa kalian ingin banyak buku di sana, kertas-kertasnya. Di sini saya membuat dengan seadanya seperti ini saja. Lalu kita pilih beberapa bagian seperti yang di video saya ini. Saya memilih bagian itu juga. Lalu kita klik G sumbu X dan kita tarik sesuai dengan keinginan kalian. Jadi seakan-akan kita membuat ada lengkungan. Lalu kita klik garis pada bagian yang menjadi lengkungan itu, kita klik SG supaya dia agak menepis, jadi menipis sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Kembali lagi. Lalu kita kembali lagi ke edit object mode, kita klik bagian buku bawahnya itu, tengahnya itu, kita klik Ctrl A scale di bagian yang di tengahnya itu. Lalu kita masuk ke mode X dengan Ctrl Alt Z, kita blok bagian bawah kiri, atas kiri, terus bawah kanan, atas kanan yang di bagian pojok 2 pojok itu. Jadi kita hanya mengeblok 4 pojok dengan mengklik shift ya kawan-kawan agar tidak ulang. Habis itu kita klik Ctrl B, kita tarik dengan sesuai dengan keinginan kalian. Nah, maka jadinya akan seperti ini, tidak kaku dia di bagian atas bawah kiri dan atas bawah kanannya. Lalu sekarang kita blok pada bagian ujung dan blok juga pada bagian ujung kiri dan ujung kanan. Setelah itu kita mundurkan sedikit sesuai dengan keinginan kalian agar tidak ada jarak yang lumayan jauh di antara itu. Lalu setelah itu kita masuk ke mode modify dengan mengklik tombol kunci sebelah kanan tuh, tambah add modify. Setelah itu kita cari sesuai dengan keinginan kalian di sini, karena saya di sini ingin menggunakan solidify, saya mencari solidify. Setelah itu kalian sesuaikan kembali berapa yang kalian inginkan. Saya di sini membuat offsetnya menjadi 0, terus radiusnya menjadi 6. Sekarang sudah terlihat kan perbedaan akibat saya melakukan pengeditan modifier. Di sini menjadi lebih tebal agar tidak nampak terlalu kaku. Setelah itu kita klik itu dan apply. Itu saya masuk ke lagi mode edit mode, klik tombol select, klik ke
Save Edge di bagian bawah, select Save Edge. Setelah itu otomatis akan mengeblok bagian luarnya. Setelah itu kita lakukan Ctrl B agar sedikit tidak kaku, hanya sedikit saja. Setelah itu kita masuk ke mode face selection, kita klik bagian atas bukunya, kita kita tekan ke dalam, lalu kita posisikan ke atas sesuai dengan keinginan kalian atau editan kalian. Karena di sini saya ingin membuat buku supaya lebih jelas itu adalah buku, saya buat di bagian atas. Setelah itu klik E untuk membuat setidaknya ada jarak di bagian dalamnya itu biar tidak nampak terlalu sama. Setelah itu kita masuk ke terakhir, yaitu pemberian warna. Kita klik di bagian bawah itu, kita edit sesuai dengan keinginan kalian, buat sesuai dengan warna yang kalian inginkan. Setelah itu kita lakukan blok pada semua bukunya. Kita lakukan blok untuk kita membuat agar bukunya lebih banyak. Kita Ctrl D, kita pindahkan ke atas, kita geser sesuai dengan keinginan kita maksudnya. Buat sebanyak-banyaknya dan beri warna seperti yang tadi dengan sesuka kalian. Setelah jadi dengan sesuai kalian, kita sekarang akan membuat bagian bawahnya biar nampak lebih ada dasarnya. Kita klik amali tadi, kita SY kan agar menjadi lebar. Terus kita sesuaikan ya kawan-kawan, itu karena ketinggian kita turunkan saja dengan cara mengklik GX, GY atau GS sesuai dengan keinginan dan perpindahan sumbu kalian. Karena saya ingin menurunkan ke bawah, saya akan mengklik GX. Setelah sesuai dengan warna yang kalian inginkan, kalian masuk ke mode light, kita tambahkan warna lampunya, kita pilih lights, terus area. Posisikan lagi lampunya, kita naikkan ke atas supaya lebih rapi. Setelah itu atur lampunya sesuai dengan keinginan kalian. Kalian bisa atur menjadi 2 lampu atau 3 lampu. Kalian bisa atur dengan klik Ctrl D, copy. Setelah rasanya lampu sudah siap, sekarang kita beri warna di bagian dasarnya itu, warna dengan sesuai keinginan kalian. Maka hasil blenderan kita sudah jadi. Sekarang tinggal kita masuk ke Unity dan melakukan praktik di sana agar bisa ditampilkan melalui barcode. Baiklah, pertama kita masuk langsung ke Unity kalian. Setelah itu kalian buat new project, cari nama project, sabar kawan loading ya. Masuk ke Universal 3D, kita klik Universal 3D. Setelah itu kita atur namanya dengan sesuai keinginan kalian, ingin namanya apa project ini. Karena di sini saya dengan niatan membuat tugas, maka saya namakan tugas. Setelah itu create project. Nah, di sini kita akan menunggu penginstalan tools atau data apapun yang ada dalam sini. Ini prosesnya cukup lama kawan-kawan, tunggu saja. Oke, di sini maaf kawan-kawan, saya kelupaan sesuatu. Di sini saya sudah menginstal Vuforia karena di sini kita harus menggunakan Vuforia dalam melakukan praktek AR VR ini. Saya sudah mendownload Vuforianya, kan bisa mendownload di Google Chrome, tapi saya lupa dalam merekamnya. Jadi saya akan memberikan contoh ulang saja. Cara menginstal Vuforia adalah masuk ke aset, klik import project, custom project, terus masukkan file yang sudah kalian download itu ada di Vuforia. Maka nanti akan dilakukan menu instalasi di dalam project kalian itu, maka tunggu saja. Pertama yang kita lakukan adalah men-setting kamera. Kita hapus main kamera ini, kita klik delete saja kawan-kawan. Kita klik main kamera ini, kita delete, terus kita klik kanan di bagian pojok kosong itu, kita masukkan ke Vuforia Engine, cari Vuforia Engine. Kalau ini bertanda kalau Vuforia kalian sudah terpilih, sudah terinstall. Terus masuk ke AR kamera. Kalau belum ada Vuforia Engine, berarti kalian belum berhasil menginstal Vuforia Engine yang saya sebutkan tadi. Itu bisa kalian download di Google Chrome. Lakukan saja login, itu akan aman.
Setelah itu kita masuk ke dalam AR kamera, itu kita masuk ke dalam sini. Di sini kita membutuhkan lisensi ya kawan-kawan. Jadi kalian bisa saja masuk ke Chrome. Kalian di sini jika belum buat akun dulu, terus masuk ke dalam sini. Lalu kalian pilih plan and lisensi, kalian buat aja. Di sini saya sebenarnya sudah ada 2 lisensi, cuma karena di sini niat kita adalah belajar bersama-sama, jadi saya mencoba buat akun lagi dengan klik generate basic lisensi. Itu adalah tanda untuk membuat lisensi baru. Kita klik itu, kita tunggu prosesnya loading ini. Nah, kita beri nama aja lisensi kita, karena di sini saya membuat tugas, maka lisensinya saya namakan tugas. Kita klik, kita konfirmasi. Nah, maka lisensi terbaru kita akan muncul. Kita klik lisensi itu, kita tunggu lagi loadingnya. Kita klik itu, cukup klik 1 kali untuk melakukan copy. Setelah itu kita masuk lagi ke aplikasi kita ini, ke Unity ini. Setelah itu kalian masukkan ke dalam app lisensi key. Kalian klik Ctrl V. Ini udah berhasil belum ya? Bentar saya cek. Ternyata sudah. Setelah itu kita klik itu max simulation, itu kalian ingin saya buat 1 karena barcode yang saya buat hanya 1. Setelah itu klik cek hapus checklist itu, hapus juga checklist, bukan yang ini, scroll lagi ke bawah, device tracker kita hapus checklistnya, input AR core juga kita hapus checklistnya. Setelah itu kita kembali lagi ke aset, kita kembali lagi ke aset, kita kembali lagi ke aset, kita buat folder baru kawan-kawan. Di sini klik kanan di sana, create folder, kita buat folder dengan nama marker ya kawan-kawan, karena kita akan melakukan dengan marker, kita buat nama marker. Setelah itu di dalam marker ini kita isi dengan barcode yang ingin kita scan, apapun sih itu, apapun foto yang ingin kalian gunakan untuk pemicu agar 3D kalian ini muncul. Karena di sini saya sudah menyiapkan barcode, jadi gunakan saja barcode atau apapun jika kalian ingin melakukan menggunakan apapun. Karena di sini saya menggunakan barcode. Kalian tarik saja, ini sedikit ada terjadi kendala. Kalian tarik ke dalam markernya itu, kalian cek apakah sudah ada di dalamnya. Ternyata sudah ada. Setelah itu langsung saja barcode-nya ini kita tarik, kita masukkan ke dalam AR kamera yang sebelah kiri. Maaf kawan-kawan, kita buat image target dulu. Klikkan kiri di sebelah tadi, kita masuk ke For Engine, kita klik image target, kita rubah menjadi market, bukan masukkan ke AR kamera ya. Nah, baru dari situ QR code-nya ini kita masukkan ke dalam market itu. Kalian pastikan dulu tipenya adalah from image. Setelah itu tarik QR kalian tadi masuk ke dalam image tersebut. Setelah itu kalian scroll aja apakah QR atau foto yang kalian siapkan sudah muncul. Oke, sudah muncul ya kawan-kawan. Oke, sekarang yang kita lakukan adalah mempersiapkan 3D yang sudah kita buat sebelumnya di Blender. Pertama kita masuk lagi kembali ke aplikasi Blender tersebut. Kita ekspor file ini dengan file FBX ya kalau saran saya. Masuk lagi ke ekspor, kita pilih file FBX, beri nama file tersebut agar kalian tidak susah mencarinya. Di sini saya mencoba membuat namanya EGI tugas ya kawan-kawan. Tugas, lalu kita klik ekspor. Kita cek apakah sudah terekspor apa belum, karena biasanya tidak terekspor. Kita cek dulu di mana kalian menyimpannya. Di sini saya menyimpannya, agak lupa di mana ya. Terus ingat saya di VRAR. Oke, di situ kita cek, ternyata sudah ada di dalam folder saya. Berarti tandanya sudah tersimpan. Kembali lagi ke dalam Unity. Sekarang tugas kita adalah memasukkan aplikasi dari Blender itu. Pertama kita klik kanan, kita klik buat create folder baru. Di situ kita buat nama 3D agar tidak bingung untuk mencarinya. Kita klik 3D tersebut, kita masukkan file FBX tadi ke dalam folder 3D yang baru kita buat nih kawan-kawan, dengan cara menariknya. Tarik dari folder kita, masukkan ke dalam aset 3D tersebut. Setelah itu yang kita lakukan adalah menarik 3D tersebut ke dalam
market itu. Kita tarik aja kawan-kawan, maka itu akan muncul tarikan. Nah, setelah itunya muncul tetapi itu menutupin dari marker tadi, maka harus kita sesuaikan ya kawan-kawan. Itu sesuaikannya emang agak lumayan susah, tapi kalian uji coba saja ya dengan mengklik di bagian kiri itu ada tools kecilkan, geser dan lain-lain. Kalian lakukan dengan semampu kalian lah. Jika posisi sudah seperti yang kalian inginkan, kalian bisa langsung melakukan play untuk mengetes. Dengan syarat kalian sudah mengirim QR code tadi atau apapun itu ke dalam handphone kalian sebagai contoh tampilan. Di sini saya sudah mengirimkan ke handphone saya kawan-kawan. Kita tunggu proses playnya tadi berlangsung. Maka tampilnya akan seperti ini. Langsung kita tes saja. Nah, itu akan muncul. Mengapa itu warnanya tidak terlalu terlihat jelas? Karena kita membuat project di Blender ya dengan seadanya. Kalian bisa melakukan pengeditan Blender dengan lebih baik atau melakukan mencontoh dari video-video yang sudah ada sebelumnya. Jika rasa kalian tampilannya masih kecil, kalian bisa memperbesarnya lagi kawan-kawan ya. Sesuaikan dengan keinginan kalian. Di sini saya akan mencoba memperbesar sedikit dan memposisikannya kembali, karena itu harus selalu berada di depan barcode-nya kawan-kawan. Kita tes kembali, maka di situ juga kan menjadi perubahan, tampilannya akan lebih besar. Tapi untuk warnanya emang di sini belum jelas ya kawan-kawan. Kalian bisa membuat Blender yang lebih baik lagi dengan lebih cakep sesuai dengan kreasi kalian masing-masing. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih, semoga cukup jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.